Halo teman-teman, balik lagi dengan Icewin di sini. OP Nomi adalah salah satu buah iblis yang paling OP karena sifatnya yang sangat versatile dan fleksibel, membuat kekuatan dan teknik dari buah iblis ini menjadi sangat bervariasi. Lau hampir bisa memanipulasi apapun selama targetnya berada di aura biru yang disebut room, bahkan termasuk dirinya sendiri. Nah, di video kali ini gue akan membahas 12 kekuatan buah iblis yang bisa ditiru oleh OP Nomi. Kalian komen juga ya kalau ada buah iblis lain yang bisa ditiru. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu ya kalau kalian tertarik dengan info, analisis, dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Buah pertama yang sudah cukup jelas bisa ditiru dengan sangat baik oleh OP Nomi adalah Nagi Nomi milik Corazon. Nagi Nomi adalah buah iblis paramecia yang bisa menciptakan medan yang tidak terlihat di sekeliling dirinya dan orang lain. Siapapun yang berada dalam area medan ini tidak bisa mendengar suara dari luar, begitu juga sebaliknya. Nah, buah iblis ini bisa ditiru oleh OP Nomi dengan teknik bernama Silent. Ketika sudah awaken, Lau bisa membuat Reroom yang kedap suara, membuat teknik ini sangat mirip dengan Nagi Nomi. Lau pertama kali menggunakan teknik ini ketika melawan Big Mom. Tujuannya adalah agar Big Mom tidak bisa memberikan perintah kepada para homies-nya karena mereka tidak bisa mendengarnya. Fun fact, teknik silent ini terinspirasi dari ruang tenang yang ada di rumah sakit jiwa. Tempat ini biasanya digunakan untuk menangani pasien yang cukup mengganggu. Oke, lanjut ke buah kedua, Wapu Nomi milik Van Augur. Buah iblis ini bisa membuat Van Augur melakukan teleportasi atau memindahkan dirinya dan orang lain dari satu tempat ke tempat lain. Nah, tapi untuk memindahkan orang lain, Van Augur harus menyentuhnya. Nah, teleportasi merupakan teknik yang bisa ditiru oleh OP Nomi. Teknik ini bernama Sembless. Bedanya dengan Wapu Nomi milik Van Augur, Lau hanya bisa melakukan teknik ini ketika objeknya berada di area room. Selain itu, secara konsep juga sedikit berbeda. Konsep teknik Sembless adalah menukar posisi objek yang Lau sering manfaatkan untuk melakukan teleportasi. Oke, lanjut ke Goro Nomi milik Enel. Buah iblis Logia ini bisa membuat dirinya menciptakan dan mengendalikan listrik. Nah, dengan teknik bernama Counter Shock, Lau bisa meniru kekuatan Enel walaupun secara jumlah dan kekuatan listriknya tidak sekuat Enel. Lau biasanya akan menempatkan kedua tangannya ke depan targetnya dan melepaskan gelombang listrik yang cukup kuat. Nah, karena OP Nomi sangat dekat dengan medis, teknik ini juga terinspirasi dari alat bernama defibrillator. Alat ini biasanya digunakan untuk mengembalikan ritme jantung. Oke, lanjut ke buah iblis Fua Nomi milik Shiki dan Zushi Nomi milik Fujitora. Gua coba gabungin di sini karena secara konsep agak sedikit mirip. Pada dasarnya, Shiki dan Fujitora bisa mengendalikan benda-benda yang ada di sekitarnya. Shiki dengan Fua Nomi bisa membuat benda yang disentuhnya melayang dan bebas mengendalikannya. Fujitora dengan Zushi Nomi juga bisa melakukannya. Tetapi bedanya, teknik yang digunakan Fujitora adalah dengan memanipulasi gravitasi di sekitarnya, membuat benda di sekitarnya melayang. Nah, Lau dengan teknik bernama Tak juga bisa meniru kekuatan tersebut. Selama target atau objeknya berada di dalam room, Lau bisa membuatnya melayang dengan cara mengangkat jari telunjuknya. Teknik ini pertama kali diperlihatkan ketika Lau mengangkat kapal angkatan laut G5. Teknik Tak milik Lau bahkan bisa dibilang lebih fleksibel dibanding Fua Nomi milik Shiki. Lau tidak perlu menyentuh objeknya untuk membuat mereka melayang. Selain itu, Lau nggak hanya bisa membuat benda mati melayang, tetapi makhluk hidup juga bisa selama mereka ada di area room. Berbeda dengan Shiki yang hanya bisa mengendalikan benda mati kecuali dirinya sendiri. Oke, lanjut ke Bari Nomi milik Bartolomeo. Buah iblis paramecia ini membuat Bartolomeo bisa menciptakan barrier pelindung dengan cara menyilangkan jari-jarinya. Sampai saat ini, barrier tersebut belum pernah berhasil dihancurkan. Nah, dengan OP Nomi, Lau juga bisa melakukan itu. Lau memiliki teknik bernama Curtain. Dengan bantuan Bushoshoku Haki, teknik ini bisa membuat Lau menciptakan barrier pelindung juga yang dapat mengurangi damage dari serangan lawan. Teknik ini pertama kali diperlihatkan Lau untuk menahan serangan Kaido. Nah, sayangnya barrier pelindung yang diciptakan Lau tidak sekuat Bartolomeo, karena ketika menahan serangan Kaido, Lau
Lau terlihat masih terlempar oleh serangan tersebut. Masih terinspirasi dari dunia medis, teknik ini juga diketahui terinspirasi dari kain yang digunakan pada saat operasi bedah. Lanjut ke Choki Nomi milik Inazuma. Dengan buah iblis ini, Inazuma bisa mengubah bagian tubuhnya menjadi gunting dan bisa memotong apapun termasuk batu dan logam. Objek yang dipotong akan seolah-olah dimanipulasi menjadi kertas. Nah, dengan teknik bernama amputate, Lau bisa meniru Choki Nomi selama objeknya lagi-lagi harus berada di area room. Dengan pedangnya, Lau bisa memotong targetnya tanpa benar-benar melukai mereka. Nggak cuma makhluk hidup, mirip seperti Choki Nomi, Lau juga bisa memotong objek apapun, bahkan bangunan yang super gede bisa dipotong oleh pedang milik Lau. Nah, masih nyambung dengan Choki Nomi, kekuatan bara nomi milik Bagi secara tidak langsung juga bisa ditiru oleh Lau. Bagian tubuh yang dipotong oleh Lau akan tetap terhubung mirip dengan konsep bara nomi. Selain itu, contoh lain yang lebih mirip adalah ketika Lau menghadapi Trebol. Dalam kondisi terdesak, Lau terlihat bisa mengendalikan tangannya, padahal kondisinya sudah terpisah dari tubuhnya. Hal ini mirip dengan konsep bara nomi secara umum, di mana Bagi bisa mengendalikan tangannya pada saat terpisah dari tubuhnya. Nah, mungkin ketika bara nomi milik Bagi sudah awaken, kekuatannya akan mirip seperti Lau. Saat ini, Bagi hanya bisa memotong-motong dirinya sendiri. Ketika awaken, mungkin Bagi bisa memotong-motong objek lain di sekitarnya, dimanipulasi, mirip seperti amputate milik Lau. Kalau ini terjadi, mungkin Bagi akan OP banget karena kekuatannya nggak akan terbatas oleh area room seperti Lau. Oke, lanjut ke Giro Nomi milik Viola. Dengan buah iblis Paramecia ini, Viola bisa melihat menembus apapun. Salah satu contoh penggunaannya adalah ketika Viola melihat bagian dalam tubuh Sanji. Nah, dengan teknik bernama scan, Lau bisa meniru kekuatan tersebut walaupun tidak sepenuhnya mirip. Teknik scan pada dasarnya mirip seperti mesin X-ray di dunia medis, di mana Lau akan scanning tubuh targetnya untuk mendeteksi barang-barang atau objek apapun yang tersembunyi di dalam pakaian atau tubuh targetnya. Jadi cukup mirip dengan Giro Nomi milik Viola. Oke, lanjut ke Moa Nomi milik Burn the World, salah satu karakter non-canon di movie One Piece. Moa Nomi adalah buah iblis Paramecia yang membuat penggunanya bisa memperbesar ukuran objek apapun yang dia sentuh. Nah, dengan teknik room dan anestesia, Lau juga terlihat bisa memperbesar pedangnya ketika melawan Big Mom. Oke, lanjut ke Soru Nomi milik Big Mom. Simpelnya, Soru Nomi membuat Big Mom bisa memanipulasi jiwa seseorang. Salah satu teknik Big Mom adalah bisa memindahkan jiwa orang lain ke objek apapun selain mayat, seperti hewan, tanaman, perabotan, makanan, bangunan, bahkan hal-hal yang gak berwujud seperti api, udara, dan cahaya. Membuat mereka menjadi pelayannya atau biasa disebut homies. Nah, memindahkan jiwa orang lain adalah teknik yang bisa dilakukan oleh OP Nomi walaupun metodenya sedikit berbeda. Dengan teknik Sembless, Lau juga bisa menukar benda non-fisik seperti jiwa dan menempatkannya ke tubuh orang lain. Contoh kasus penggunaannya adalah ketika Lau menukar jiwa Smoker dan Tashigi serta menukar jiwa beberapa bajak laut topi jerami. Oke, lanjut ke Yomi Nomi milik Brook. Simpelnya, Yomi Nomi membuat Brook bisa hidup kembali setelah dia meninggal. Membuatnya bisa hidup abadi selama tengkoraknya tidak musnah. Walaupun secara konsep sedikit berbeda, OP Nomi juga bisa meniru kekuatan buah iblis Brook. Dengan teknik bernama Perennial Youth Operation, pengguna OP Nomi bisa membuat orang lain hidup abadi. Sayangnya, teknik ini akan membuat pengguna OP Nomi kehilangan nyawanya. Brook perlu mati untuk membuat dirinya abadi, sedangkan Lau perlu mati untuk membuat orang lain abadi. Nah, itu dia 12 kekuatan buah iblis yang bisa ditiru oleh OP Nomi. Walaupun terkesan sangat OP, perlu diingat kekuatan OP Nomi punya dua kelemahan besar. Pertama, objeknya harus berada di area room. Nah, kedua, untuk membuat area room, Lau membutuhkan stamina yang sangat besar. Jadi bisa dibilang tetap punya celah. Nah, coba kalian komen juga dong kalau ada buah iblis lain yang bisa ditiru. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.